Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar di channel ini, dimanapun kalian berada, sedang apapun kalian saat ini, dalam keadaan apapun, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kalian kesehatan jasmani rohani, dimurahkan karunia rizki, dan dimudahkan urusan, cita-cita yang senantiasa terlaksana, hajat yang senantiasa dipenuhi oleh Allah, doa yang senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para saudara, para pendengar dimanapun berada, yang menyimak dan senantiasa hadir di channel ini, langsung saja pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah nasihat yang mana nasihat ini diperuntukkan untuk diri sendiri dan kepada setiap hati yang diberi pendengaran, dan hati itu diberi oleh Allah petunjuk, sehingga dengan nasihat ini Allah bukakan pintu paham untuk menyelami kedalaman hikmah daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah Maha berilmu. Apa yang kita ketahui dari ilmu saat ini, sebuah pengetahuan yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita tahu saat ini, maka pengetahuan itu sebagai rizki dan nikmat dan karunia yang Allah titipkan agar dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebaik-baiknya di jalan Allah dan di jalan yang diridhoi oleh Allah, baik pengetahuan dunia, baik pengetahuan akhirat. Hei para ahli ilmu yang sudah merasa dengan ilmunya tahu dan bahkan lebih mengetahui, ingatlah engkau dalam keadaan tidak tahu. Ada satu-satunya zat yang maha mengetahui pada dirimu, melihat dan mendengar
setiap perbuatan yang kamu lakukan, ia senantiasa mencatat, senantiasa akan mempertanyakannya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, di dalam Al-Quran Allah berfirman, fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas setiap yang dikaruniai ilmu, alimun, terdapat yang maha berilmu. Oleh karena demikian, jangan ada di dalam hati kita penyakit yang mana kita akan mengagungkan rasa paling tahu atau merasa tahu, baik dalam urusan syariat agama, baik dalam urusan dunia. Ingat, Allah membagikan kepada hamba-hamba, kepada makhluknya ilmu sedikit demi sedikit. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma utitum min ilmin illa qalila, tidak aku beri kalian ilmu kecuali sedikit demi sedikit, atau sedikit saja. Maka di hadapan Allah kita semua mengetahui hanya sedikit daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita saksikan saat ini terhadap diri kita, apabila dengan ilmu, maka kita akan terkejut bahwa tidak ada perolehan apa-apa dari kemampuan kita, melainkan keseluruhannya adalah pemberian Allah semata. Kita dari tidak ada kembali kepada tiada dan tidak punya apa-apa, dan semua ini Allah singgahkan untuk kita nikmati, yang diberi sedikit atau yang diberi lebih banyak, semua akan kembali kepada Allah. Ingat, ilmu adalah harta yang sejati. Dengan ilmu datang kebaikan yang lain, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Bersyukurlah dengan adanya ilmu. Bersyukurlah dengan Allah mengilhamkan, memberikan kesungguhan pada diri kita untuk menjadi orang yang berilmu. Laksanakan apa yang kita ketahui, yakini apa yang kita ketahui. Sesungguhnya keyakinan itulah perolehan dari kita mengetahui, dan meyakini itulah yang menjadi tujuan adanya mengetahui. Dengan keyakinan segala pengetahuan, setiap yang kita ketahui akan Allah jadikan dari ilmu yakinnya itu sendiri. Allah beri buah, Allah beri hasil, Allah beri yaitu limpahan karunia bagi orang-orang yang meyakini adanya ilmu, di dalamnya terdapat harta dan karunia.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu ini adalah ladang untuk meraih segala apa yang kita tidak ketahui dari ilmu Allah. Ladang untuk meraih berbagai macam keahlian dan ladang keberuntungan untuk setiap orang yang tahu mengetahui baik yang rahasia maupun yang terang-terangan ataupun nyata. Mereka diberi keberuntungan dari apa yang mereka ketahui. Maka dari apa yang orang lain ketahui, mereka akan menikmati pengetahuan itu. Sedikit orang yang khusyuk dalam mengetahui dengan menyikapi pengetahuan itu sebijak-bijaknya, menyikapi pengetahuan itu sedewasa mungkin, menyikapi pengetahuan itu sedalam penghayatan hikmah dan keyakinan yang disandarkan kepada Allah. Sangat jarang manusia ketika mengetahui ujung daripada harapan pengetahuan itu adalah mengenal Allah, untuk ma'rifatullah, untuk semakin yakin kepada Allah, untuk semakin dekat kepada Allah. Mereka dengan pengetahuan mengabdi kepada akal dan hawa nafsu, sehingga hawa nafsu dan akalnya ini diberi kedudukan seperti raja dan menteri, yaitu akalnya sendiri. Rajanya adalah hawa nafsu. Apabila seluruh keilmuan atau pengetahuan diserahkan pada keduanya dan menghilangkan dari ilmu hati nuraninya atau nuroniyahnya, maka hawa panas mendidih dalam pengetahuan itu bergejolak, terbawa oleh amarah, murka, setan yang bertengger di dalam setiap dada manusia, mempengaruhi adanya gagalnya dengan ilmu itu mengenal Allah, gagalnya dengan ilmu itu mengenal jati dirinya sendiri, gagalnya dengan ilmu itu mengenal karunia Allah. Maka ini sangat tidak diharapkan kepada para ahli ilmu. Merasa bersyukurlah Allah masih menampakkan pengetahuan pada akal kita. Namun ingatkan akal itu, janganlah dia bersahaya atau berhamba kepada hawa nafsu. Ingatlah akal dan nafsu agar sejalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tempuhan iman, yakin, pasrah, berserah diri, ridho atas ketentuan Allah, bersyukur atas karunia Allah, ikhlas menjalankan semua apa yang dibebankan dalam perintah dan larangan Allah, serta merta mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah, karena ridho Allah, karena melihat adanya kebaikan dari Allah,
karena arah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita perbaiki hati kita. Kita perbagus niat kita ketika kita mempelajari ilmu, dan perbaiki niat kita ketika kita mengamalkan ilmu. Khusyuk adalah tujuan dalam setiap amal. Ikhlas adalah keselamatan pada amal itu. Kesabaran dalam setiap amal itu adalah penguat bagi para ahli amal. Ilmu dan amal sejalan menuju apa yang diridhoi oleh Allah, mencari apa yang dicintai oleh Allah. Apabila keduanya, ilmu dan amal, ini hanya semata-mata ingin dilihat oleh Allah, dan ketika mencarinya semata-mata hanya ingin ditolong oleh Allah, maka ini yang dimaksud amal dan ilmu yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari saudara-saudara sekalian, redam hawa nafsu, amarah, angkara murka dalam diri kita. Kecilkan nilai-nilai keburukan di dalam batin kita. Hasud dan mengadu domba dan memprovokasi sesama karena semata-mata keuntungan dunia, sedangkan kita lupa keuntungan akhirat. Maka renungkan apa yang saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat dari dunia hingga akhirat. Sekian, salam persaudaraan, salam santun kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.